Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Dani.net. Kali ini kita akan coba mengganti tombol home iPhone 6s ya. Dan tombolnya ini tidak berfungsi teman-teman ya. Tidak berfungsi sama sekali ya. Nah, perlu digarisbawahi teman-teman ya, sebelum melakukan pergantian tombol home-nya, pastikan terlebih dahulu jika Touch ID kalian itu masih aktif. Lebih baik kalian bawa dulu ke tukang servis untuk melakukan pergantian tombol home-nya teman-teman ya. Akan tetapi jika Touch ID-nya sudah nggak aktif dan tombolnya juga nggak aktif, ya kalian bisa lakukan sendiri dengan menggunakan tombol yang baru ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, jika Touch ID-nya masih aktif namun tombol home-nya itu nggak bisa, kalian bisa bawa ke tukang servis ya, biar nanti pas pergantian itu Touch ID-nya tetap aktif teman-teman ya, walaupun diganti menggunakan tombol home yang baru teman-teman ya. Dan yang diganti itu adalah cuma bantalannya saja teman-teman ya. Nah, fleksibelnya itu enggak diganti teman-teman ya. Jadi yang diganti itu cuma bantalannya saja teman-teman ya. Kebetulan untuk iPhone yang saya pegang ini tombol home yang nggak bisa, Touch ID-nya juga udah nggak aktif, jadi kita bisa ganti menggunakan tombol yang baru teman-teman ya. Oke, di sini kita langsung saja untuk bongkar iPhone-nya ya. Pertama-tama ya kalian bongkar dulu untuk baut yang di bawah ini, karena di sini sudah nggak ada bautnya teman-teman ya. Bautnya sudah hilang ya. Nah, jadi ya kita tinggal langsung set ya. Untuk LCD-nya kita congkel terlebih dahulu. Akan lebih bagus lagi jika kita matikan dulu untuk HP-nya ya. Kita matikan dulu ya. Kemudian kita seset menggunakan kuku. Wow, ternyata cepat banget ya. Nah, kita seset pakai kuku seperti ini bisa ya, atau juga menggunakan opening tool seperti ini. Kalian bisa cek opening toolnya, ini murah, di kolom deskripsi ataupun di pin komentar ya. Oke, ini pencopotannya cukup mudah teman-teman ya. Kalau untuk pembukaan LCD-nya kita lewat bawah ya. Dari sini kita angkat, karena fleksibel LCD-nya itu berada di bagian atas ini teman-teman ya. Nah, setelah itu kita buka dulu untuk fleksibel baterainya teman-teman ya. Pastikan kita buka untuk fleksibel baterainya terlebih dahulu ya, karena ini nggak ada kalengnya ya, jadi kita pembukanya cukup mudah ya. Kita congkel seperti ini. Nah, udah bisa. Selanjutnya kita congkel juga untuk fleksibel. Wow, bisa dilihat teman-teman, ternyata di sini fleksibelnya kosong. Ini fleksibel apa ya? Sepertinya ini fleksibel kamera teman-teman ya. Dan ini belum saya tanyakan ke pemiliknya apakah kameranya nggak berfungsi atau tidak ya. Namun nanti kita cek dan kita kasih tahu sekalian mau diganti atau enggak ya untuk kamera. Oh, ternyata benar teman-teman ya, bisa kita lihat di sini kamera depannya putus ya. Fokus. Nah ya, kamera depannya putus teman-teman ya. Nah, dan ya untuk kronologinya seperti ini ya, nanti kita tanyakan sama pemiliknya ya, jika mau diganti sekalian sama kamera depannya atau enggak ya. Namun kita fokusnya pada home buttonnya teman-teman ya. Untuk pembukaan atau pergantian ini cukup mudah teman-teman ya. Di sini ada kalengnya. Nah, kalengnya di sini kita buka dulu ya. Oke, dan kita angkat. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita angkat juga untuk, kok geser ya? Bentar. Ini sepertinya ini pernah ganti LCD teman-teman ya. Karena saya lihat LCD-nya juga sudah burik ya. Pakai LCD yang KW ini gantinya ya. Dan kemungkinan pas ganti LCD kemarin terus
salah gimana gitu ya, dan fleksibel kameranya putus. Dan ini juga saya lihat sepertinya ini bukan tombol iPhone 6s ya, atau hanya sebagai mainan saja ya. Dan saya nggak terlalu perhatiin sih. Kalau untuk tombol penggantinya itu kita ada yang ini teman-teman ya, tombol baru dan penggantinya itu seperti ini. Kita lihat perbedaannya. Bentar, kok beda ya? Ternyata beda teman-teman sih. Sepertinya ini punya iPhone 5s ya kalau nggak salah ya, sepertinya ya. Kita lihat, ini pas dipasang gini pas ya teman-teman ya. Oke, dia pas seperti ini. Berarti kita ambil karetnya yang ini ya. Kita buka karetnya yang ini. Selanjutnya kita pasang lagi seperti ini. Kita paskan karena di sini ada kunciannya teman-teman ya. Di sini ada port kecil, lubang kecil yang bagian ada port kecil ya. Kemudian kita pasang untuk fleksibelnya ya. Kita tekuk saja seperti ini. Oke, sekarang sudah berhasil terpasang ya. Selanjutnya kita pasang lagi untuk kaleng penutupnya ya. Nah, kita baut lagi teman-teman. Oke, sudah kelihatan mantap. Selanjutnya kita pasang ulang LCD-nya, fleksibel baterainya ya. Oke, kita kunci seperti ini dan kita nyalakan HP-nya. Kita tunggu sampai dia masuk ke menu. Oke, sudah masuk ke menu teman-teman. Kita lihat. Kita coba kunci dan kita aktifkan. Kita tekan tombol home-nya. Wow, ternyata tombol home-nya sudah berfungsi teman-teman ya. Kita coba masuk ke menu musik dan kita coba kembali. Wow, dan berhasil teman-teman. Dan ada juga solusi lain jika kalian belum mau ganti tombolnya teman-teman ya. Kalian bisa menggunakan assisted, apa sih namanya ini, yang pakai ini ya. Yang ini kalian bisa aktifkan jika kalian tidak mau ganti untuk tombol home-nya ya. Kalian bisa masuk ke menu pengaturan dan masuk ke pusat kontrol, masuknya ke accessibility ya. Nah, kemudian kalian klik saja yang bagian menu sentuh ini ya. Sentuh, klik, dan assistive touch-nya kalian bisa nyalakan. Ini kita matikan dulu, maka dia akan hilang. Kita nyalakan, dia akan muncul ya. Ini sebagai solusi pertama jika kalian tidak punya atau tombol home-nya itu nggak aktif ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang tombol home-nya sudah berfungsi dengan baik ya. Seperti itulah cara kita mengganti tombol home iPhone 6s ya. Sangat-sangat mudah teman-teman ya. Dan perlu digarisbawahi, jika Touch ID-nya masih aktif ya, kalian nggak perlu ganti sekalian satu full tombol baru ya. Karena takutnya nanti kalau diganti dengan yang baru, Touch ID-nya malah nggak aktif teman-teman ya. Lebih baik saran saya bawa saja ke tukang servis gitu kan. Jika tombolnya nggak aktif tapi Touch ID-nya masih berfungsi ya, bawa saja ke tukang servis ya. Namun jika dua-duanya nggak aktif, nggak berfungsi, Touch ID-nya nggak berfungsi, tombolnya juga nggak berfungsi,
ya kalian bisa lakukan sendiri ya, kalian ganti sendiri, dan itu harganya murah teman-teman ya, cuma 10.000 teman-teman ya. Kalian bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Oke, semoga bermanfaat, sampai ketemu di video selanjutnya, see you next time.